di sini sabunnya pakai Johnson & Johnson, tapi kalau mau pakai yang lain juga tidak apa-apa di rumah. Nah, pertama wastafel yang sudah disiapkan dibasahin dulu sama air yang sudah kita siapkan, dibasahin untuk wajah bayinya. Nah, untuk bagian mata dari dalam keluar, jadi dari dalam keluar, biar kotorannya keluar, dari dalam keluar. Nah, ini kan udah dibasahin, baru dibasuh untuk bagian wajahnya. Oke. Nah, setelah itu, setelah bagian wajah dibasuh, kepalanya juga dibasuh dengan wastafel yang sudah kita basahin tadi ya Bu. Dibasuh dari kepala. Oke. Terus yang di sini Bu, di lipatan di leher, 3 jari masukkan untuk membersihkan. Oke. Terus dadanya, dan tali pusatnya kena air, kena sabun nggak apa-apa ya. Nanti kan dibersihkan dengan alkohol swab lagi. Nah, terus tangannya sudah, tangan ini di jari-jarinya juga dilap. Nah, oke. Terus tangan yang sebelahnya, oke, dibersihkan. Lipatannya juga dibersihkan. Terus untuk bagian belakang, bagian punggung juga dibersihkan. Ini tangan Bapak seperti ini dibalikkan. Kayak gini. Tangan sebelahnya dimiringin aja sedikit, terus tangannya gimana maaf Bu? Tangan kirinya? Ini yang nggak ngelap. tepiaknya masuk, terus sedikit di ini. Nah, benar-benar. Nah, nggak perlu terlalu miring. Nah, ini untuk ngelap bagian belakang aja. Nah, setelah itu ditaruh lagi. Nah, bagian selangkangannya dibersihkan. Oke, dibersihkan, dielap. Nah, terakhir di kaki. Kakinya dibersihkan. Oke, dari sini. Terus sebelahnya juga dibersihkan dari pangkal sampai jari-jari. Oke, gini. Nah, ini kan baru dielap. Setelah itu kita basahin dengan air sabun. Di depannya sudah ada air sabun. Pokoknya diberikan air sabun. Oke. Terus setelah itu untuk bagian wajah boleh ya Bu, kena dikasih air sabun, tapi jangan sampai kena mata. Nah, di sini dikasih air sabunnya, jangan sampai kena mata. Jangan sampai kena mata. Oke. Nah, terus kepala boleh sama tadi seperti teknik yang awal. Di sini di leher. Jadi tali pusat kena air sabun di perut. Nah, tali pusat kena air sabun nggak apa-apa, pelan-pelan. Nah, terus bagian tangan boleh. Oke. Nah, di jari-jari, lipatan jari-jari juga. Nah, sebelahnya kalau sudah. Oke, begini. Terus untuk belakang di punggung juga diberikan air sabun. Dimiringin sedikit, dibersihkan punggungnya. Oke, pelan-pelan. Nah, setelah itu bagian bawahnya diselangkan. Oke, terus selangkangannya dikasih air sabun. Itu tadi kalau belum disunat digituin juga. Tadi kan sudah dibersihkan pas di awal, kalau banyak pipis atau kalau pas dimandikan nggak perlu dilakukan lagi. Nggak perlu diturun. Jadi melakukannya cuma sekali aja Bu, dalam sehari jam sabun. Nggak pakai sabun, pakai kapas dibasahin air aja. Oke. Terus bagian kaki disabunin juga, lipatan-lipatannya di sini juga. Untuk cara pegangnya, tangan ibu atau tangan bapak masuk ke sini, jadi kepala bayi nopang di lengan kita. Nah, ini terus kayak gini, masuk dikunci. Nah, jadi bayinya kan suka berontak, jadi untuk biar bayinya aman. Nah, kayak gitu. Terus untuk bokongnya boleh kayak gini, boleh kayak gini. Nah, senyaman bapak aja. Nah, kayak gini.
terus langsung ditaruh di air yang udah disiapkan. Oke, terus dibasuh bagian wajah, dibersihkan sela-selanya dibersihkan kayak gini. Terus kalau ibu nggak mau balik, boleh tangannya masuk ke sini. Masuk ke, nggak pakai itu lagi, pakai tangan kita aja. Terus kalau nggak mau balik, boleh tangannya masuk. Tapi kalau mau balik, boleh ini tangan bapak masuk ke sini. Nah, lehernya ditopang, terus dibalikin. Ini tujuannya untuk membersihkan punggung aja. Kalau nggak mau balik nggak apa-apa. Terus cara balikinnya juga sama. Ini leher selalu ditopang. Nah, terus masuk lagi. Sebenarnya itu tujuannya untuk membersihkan punggung aja. Kalau nggak dibalik pun nggak apa-apa. Terus lalu untuk memandikannya nggak usah lama-lama. Langsung kita angkat. Dihangatkan dengan handuk ya, langsung di-tap. Angkat. Ya, benar cara baliknya. Terus untuk ngangkatnya juga leher sama bokongnya disangga, terus dihangatkan di handuk. Dihangatkan, di-tap-tap. Nah, setelah lipatan biar nggak lembab, dibersihkan juga, dikeringkan. Ibu maaf tadi kan tali pusatnya tuh kayak warna putih gitu ya? Iya, pas awal-awal warnanya putih, tapi nanti lama-lama akan mengering dan menghitam. Oke. Kalau udah mengering menghitam. Nah itu pas lagi dibersihin itu kita bagian tali pusatnya itu yang kita basahin juga dan kita kasih sabun juga gitu. Iya, nggak apa-apa, dikasih sabun, dibasahin juga. Pakai waslap itu nggak masalah. Suka berdarah nggak ya? Kalau udah mulai mau lepas biasanya suka berdarah. Kalau nanti akan kita ajarkan untuk perawatannya. Jadi perawatan tali pusat dilakukan 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Oh berarti di luar dari mandi ya? Iya, di luar mandi. Jadi setelah selesai mandi, setelah dihangatkan, dibersihkan tali pusatnya dari pangkal. Di sini bersihkan pangkal. Bagian di sisi yang belum kena dilepas. Terus bawahnya juga. Nah, setiap ganti perhatikan pangkal tali pusatnya Bu di sini. Apakah ada tanda-tanda infeksi seperti merah, bernanah, berbau? Nah itu tanda-tanda infeksi, langsung dibawa ke dokter. Nah suka keluar darah titik 2 titik itu kalau sudah kering. Kalau sudah kering mau lepas, suka keluar titik 2 titik darah itu nggak apa-apa. Nanti ibu dep aja sebentar dengan alkohol. Nah kalau darahnya udah berhenti, udah lepas aja, biarkan terbuka seperti sebelumnya. Kalau nggak pakai alkohol swab boleh nggak sih? Sebenarnya kalau untuk alkohol swab itu untuk mencegah infeksi. Tapi kalau memang nggak mau melakukan dengan alkohol swab, di sini sih selain alkohol swab nggak direkomend. Kalau dulu kan pakai betadine atau apa, sekarang udah nggak boleh. Kayak tadi kan kayak pakai air doang, pakai terus dikeringin doang gitu. Boleh, nggak pakai alkohol swab sih sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi lebih amannya untuk mencegah infeksi sih pakai alkohol Bu. Oke. Gitu. Abis pakai alkohol pakai alkohol, setelah itu kita pakaikan baju. Nah biarkan terbuka seperti ini, jadi nggak ditutup alkasa atau apa. Jadi biarkan terbuka. Nanti rentang alkoholnya juga nggak di swab lagi. Alkoholnya swabnya cuma sekali aja. Iya, pagi. Setelah itu nggak pakai tisu. Enggak. Jadi setelah alkohol nggak ada dilap atau pakai yang lain, tidak ada. Jadi cukup alkohol aja dibersihkan. Jadi untuk membersihkan kotorannya, untuk mencegah infeksi juga. Kalau misalnya pakai air dikeringin kan? Kalau pakai air nggak usah dikeringin, jadi tap aja. Abis Tapi, itu boleh kayak diandukkan kan masih dalam anduk ya. Boleh di ini nggak sih Bu, kayak abis dikasih alkohol ya lebih bagus sih pakai alkohol. Jadi kalau pakai kain kan ini kita nggak tahu steril atau. Oh jadi abis pakai alkohol nggak usah di tap dikeringin, nggak usah. Ini cepat kalau. Ini cepat kering, jadi langsung set. Bu kalau misalnya penjepitnya copot gimana? Kalau penjepitnya lepas, biasanya kalau penjepitnya lepas kalau masih baru-baru itu kan penjepit untuk nahan biar tidak berdarah kan, untuk menghentikan perdarahannya. Kalau masih di perawatan, masih baru, biasanya kita jepit ulang gitu, dijepit yang baru gitu. Tapi kalau tali pusatnya sudah kering,
Sudah kering kan dia udah nggak ngeluarin darah lagi. Biasanya kalau penjepitnya udah lepas ya nggak apa-apa lepas. Tapi itu kalau udah kering. Tapi kalau masih basah seperti yang ini Pak, Putih. yang awal tadi kan